Wah, lukisan kamu bagus sekali, Doi. Iya, ternyata kamu sangat berbakat ya. Terima kasih teman-teman. Aku juga masih terus belajar dan berusaha mengembangkan bakat yang aku miliki. Itu sih harus. Siapa sosok yang kamu lukis ini? Oh ini. Ini adalah lukisan wajah dari Ibu Iriani Ertandi. Siapa Ibu Iriani Ertandi itu? Kamu tidak tahu ya, beliau adalah sastrawan yang sudah berkiprah sejak tahun 1972. 1972? Berarti beliau sudah aktif di bidang sastra selama 52 tahun, Dok. Iya, betul sekali. Pada tahun 1972, tepatnya ketika beliau masih menginjak bangku sekolah menengah pertama, Ibu Iriani sudah mulai menulis di harian lokal dan sekolah, seperti Koran Ampera Jambi, Koran Haluan Padang, dan menerbitkan antologi pertama berjudul Terminal Unek-Unek. Pada saat itu, koran masih diproduksi secara sederhana dengan teknik stensil melalui mesin tik loh. Kemudian, di tahun 1978, cerpennya pertama kali dimuat di koran mingguan Berita Buana dengan judul Surat Buat Mas Priyono di Berkeley. Pada tahun yang sama juga terbit puisi berjudul Maut dan Hidup yang dimuat di majalah Zaman. Mulai dari tahun 1991 hingga 2000-an. Beliau aktif berkarya sebagai penyair di Taman Budaya Jambi dan mengikuti kegiatan se-Sumatera hingga nasional. Berkat karya dan dedikasinya ini, beliau berkesempatan berjumpa dengan maestro puisi Indonesia, yakni Sapardi Djoko Damono. Selain bertemu dengan maestro puisi Indonesia, melalui karya dan dedikasinya, Ibu Iriani juga memperoleh berbagai penghargaan dan prestasi. Pada tahun 2023 lalu, beliau juga terpilih sebagai penulis dalam penulisan dan penerjemahan cerita anak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jambi. Sampai saat ini, Ibu Iriani sudah menulis puluhan karya yang dimuat dalam buku-buku antologi. Di antaranya, Terminal Unek-Unek, Dunia, Aku dan Sajak, Senandung Kecil, Suatu Sore Pada Hujan Yang Sama Turunnya, Suatu Hari Dalam Kereta, Payung Naik Sado, Senja Bermata Indah, dan masih banyak lagi. Buku antologi puisinya tercatat di Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Yasin. Apa pendapat Ibu Iriani terkait dengan setelah 52 tahun berkiprah di bidang sastra, apa sih pandangan Ibu terhadap dunia sastra ini? Menurut saya dunia sastra ini adalah perjalanan sunyi sendiri, karena tidak semua orang suka. Itu juga saya ngomong di Badan Bahasa. Ketika kita menerbitkan buku puisi, itu adalah sebuah proyek merugi. Tidak ada yang, jangankan beli, yang baca aja susah, ya. Tetapi sebenarnya sastra itulah yang mengubah manusia itu untuk santun, untuk memperbaiki karakter manusia. Karena apa? Kita berpijak pada kitab suci, Al-Quran, Injil, atau apa, Werda atau apa. Itu kan bahasa tulisan-tulisannya sangat sastra, ya, yang mengajari manusia untuk takut dengan Tuhan, untuk mencintai sesama. Jadi memang sebenarnya sastra itu sangat penting dalam hidup manusia, bukan seseorang, hidup manusia. Tapi baik, jadi sastra itu tadi kata Ibu adalah perjalanan yang sunyi, Ibu, ya. Pasti tantangan dan juga hambatan yang Ibu alami yang kira-kira bisa dibagikan kita selama 52 tahun ini. Hambatannya saya bilang itu bukan riak-riak, gelombang, badai. Jadi tidak gampang. Apalagi saat di zaman saya itu tolak ukur atau barometernya itu harus ke Jakarta. Jadi bayangilah kita yang dari desa-desa ini harus ada di Jakarta, harus ada di koran atau media di Jakarta. Bayangilah. Itulah saya bilang suka dukanya nulis tipu langit, nulis tipu langit, nulis tipu langit. Karya mana yang menjadi kesukaan ataupun favorit dari Ibu Iriani? Bagi saya semua karya saya suka ya. Karena ketika saya membuat puisi itu saya memang sangat berhati-hati.
Jadi bagi saya itu satu kata dalam puisi itu bagi saya itu sangat hati-hati dan saya suka. Dia tidak ada ini konten A atau konten 100 nih. Bagi saya suka semua. Untuk harapan Ibu terhadap bidang sastra ke depannya ada nggak? Orang kan di sekolah ini sibuknya kalau ada lomba-lomba, ada lomba nulis, bikin cerpen, bikin lomba bikin puisi atau baca puisi, tetapi musiman, ya setelah terima hadiah hilang, maunya ada kontribusi atau ada kesinambungan pemeliharaannya sehingga akan keluar nanti bibitnya atau akan keluar penulis dari generasi muda ya. Jadi jangan hanya karena ada lomba, ada event terus nanti hilang ya. Yang lebih parahnya lagi apalagi penulis perempuan. Waktu itu saya menjadi menjadi pembicara di Sastrawati Nasional itu. Saya bawakan satu itu, mereka sangat senang. Saya bilang, kenapa ya perempuan Indonesia sudah kehilangan perasaan? Kenapa? Kata mereka, iya penyair atau penulis sekarang kebanyakan laki-laki, perempuan sangat sedikit. Kenapa? Apakah perempuan itu sudah hilang romantismenya? Saya bilang tuh, kok laki-laki jadi romantis ketimbang. Setelah saya paparkan di situ, saya bilang karena perempuan ini sering kehidupannya itu bernapas di batu dan semak duri. Apa itu Iriani? Ya, ketika mereka menikah suaminya nggak boleh dia jadi nulis lagi. Jadi mereka sibuk ngomong anak, habislah karyanya. Baru-baru ini kan Ibu mendapatkan penghargaan dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa sebagai sastrawan yang sudah berkarya lebih dari 50 tahun. Nah, itu proses panjang untuk mendapatkan itu gimana Bu ceritanya? Gini, kita harus jujur menulis itu. Saya katakan pada semua generasi muda yang mau menulis tuh, kita tuh menulis itu kalau menurut saya itu berdasarkan tuntutan batin. Saya suka, saya senang menulis tanpa mempersoalkan apakah karya saya itu akan populer atau nanti nama saya jadi besar. Kita ilangin itu dulu. Anggaplah itu obat pelipur lara buat diri sendiri. Cukup itu dulu. Itu yang membuat saya bertahan sampai 50 tahun ini. Karena saya tidak pernah pikir akan dapat anugerah, akan dapat hadiah, akan dikenal orang, sehingga banyak yang bisa datang di sini nyari. Saya lupakan itu. Seiring dengan waktu, oleh kejujuran itu, semesta itu lihat. Iriani, kejujuranmu itu sini. Aku kasih bunga-bunganya sehingga bisa berbuah lah. Itu begitu. Pesan aja deh Bu, lagi untuk generasi muda gitu, yang mau menulis. Ya, yang saya katakan itulah, tulislah terus kalau memang hobi menulis. Tetapi kalau tidak hobi menulis, gara-gara ini kan sekarang kan lagi heboh literasi nih, kayak semua orang mau jadi penulis. Tetapi kalau memang kita itu destination pocket atau kita ditakdirkan tidak menjadi penulis, nggak usah. Tapi kalau memang kita ada bakat, ada talenta buat itu, lanjuti. Oh enggak, mendingan melukis, mendingan menari atau banyak hal yang lain. Jadi tidak usah ikut-ikutan. Nah, kita kaji diri kita sendiri. Aku ini apa ya? Gitu. Dan ketika kita kaji diri kita sendiri, berarti kita sudah buat titik. Ketika kita sudah bikin titik, saya selalu bilang dengan generasi muda, jangan lupa membuat titik, maka engkau akan punya sebuah lingkaran. Persoalan lingkaranmu itu besar atau lingkaran teman lebih besar lagi, sementara lingkaran kita kecil, itu karena takdir, ya. Jadi jangan kalau ada yang mau suka jadi penulis, rame-rame nulis. Kalau lihat orang mau jadi insinyur pertanian, kejar ke situ. Ya orang mau sibuk vokal, kejar ke situ. Akhirnya titiknya nggak ada. Jadi lingkaran itu tidak pernah terlukis dan terwujud.
Jadilah orang yang saya bilang itu daun-daun kering yang diterbangkan angin, entah kemana lah nyangkut jadi gitu. Wah, ternyata Provinsi Jambi punya sosok sekeren ini ya. Tentu saja, berkat Ibu Iriani, kita belajar untuk terus berkarya tanpa mempersoalkan karya tersebut akan terkenal atau tidak. Dan semangat untuk terus berkarya selama Tuhan masih memberikan nafas untuk kehidupan. Sadar ruang, sadar waktu, sadar diri kita mampu mengenal kekayaan negeri dan bahasamu. Bergandengan tangan dengan cita yang sama, wujudkan Trigatra bangun bahasa. Jangan malas, jangan malu, belajar tak kenal waktu, bersama untuk menjaga negeri dan bahasamu. Bergandengan tangan dengan cinta yang sama, duta bahasa Jambi.